Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah kemunculan Giorno di JK yang merupakan seorang komander Nightcrow Knight ke-6 yang menendang Hyeon hingga membuatnya terpental, Giorno pun mengetahui bahwa Hyeon berasal dari keluarga Urseleia dan mengejek levelnya yang ternyata sudah menurun drastis seperti itu. Sontak hal itu membuat Hyeon pun tersinggung. Namun Giorno sembari pergi meninggalkan Hyeon pun berpesan bahwa jika dia merupakan anggota keluarga yang mewakili Terra Kingdom, lebih baik dia berperilaku selayaknya saja. Sebab jika Hyeon bukan anggota keluarga Urseleia, dirinya pasti sudah membunuhnya. Mendengar hal itu, Hyeon pun tersentak karena terkejut. Sedangkan Damian berjalan mendekat ke arah Hyeon sembari berujar bahwa dirinya tak menyangka Nightcrow Knight tak mengeluarkan pedangnya di situasi seperti itu, dan meminta agar Hyeon menganggap saat ini dia sedang beruntung, karena sepertinya kelasnya telah menyelamatkan hidupnya. Mendengar kata-kata itu, Hyeon pun terlihat sangat kesal dan Damian dengan narsisnya berujar bahwa dirinya tahu Hyeon menyukai dirinya, tapi menyarankan agar untuk saat ini mereka fokus untuk pekerjaan mereka seperti yang disampaikan oleh kesatria tadi. Karena mereka datang ke sini tidak untuk liburan semata. Kemudian dengan wajah provokasinya, Damian menambahkan jika Hyeon tak ada waktu untuk fokus terhadap dirinya karena dia pasti akan sibuk berusaha agar bisa tetap hidup. Lalu meninggalkan Hyeon sembari melambaikan tangannya dan mendoakan semoga Hyeon beruntung. Sontak kata-kata itu pun membuat Hyeon pun tambah kesal. Kemudian setelah itu terlihat Damian sedang memakai perlengkapan yang disediakan di tempat itu, di mana item itu memiliki efisiensi tinggi yang sudah diperkuat dengan sihir homeostatis yang berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh dan stamina recovery magic untuk pertarungan pengintaian dan pawai dalam waktu yang lama, dan merupakan pertahanan level tertinggi yang bisa dirinya gunakan pada level saat ini, yaitu set Chaser of the Night, di mana kualitasnya sangatlah menakjubkan untuk perlengkapan pasukan perbatasan yang tandus. Jadi sepertinya dirinya akan baik-baik saja mau sedingin apapun cuacanya nanti. Kemudian Bandel pun berkata bahwa dirinya juga memakainya dan bertanya apakah saat ini Damian juga menjadi seekor anak ayam. Dengan tampang lucunya Damian menjelaskan bahwa dirinya adalah burung gagak, bukan anak ayam. Akan tetapi candaan mereka pun terhenti setelah mendengar suara Giorno yang mengatakan jika sepertinya Damian menyukai perlengkapannya itu, dan menambahkan bahwa semua itu akan tak berguna jika Damian mati dalam tugasnya nanti. Lalu memuji jika melihat semangat dari Damian itu, terlihat bahwa Damian bukanlah pemula seperti Nona Hyeon tadi. Namun Damian juga tak boleh lupa jika tempat ini adalah tempat yang berbahaya yang bisa membuat warrior berpengalaman pun bisa mati dalam semalam, dan yang membersihkan tubuhnya juga adalah para monster. Lalu meminta agar Damian segera pergi keluar untuk mengikuti instruksi dari komandan karena Damian adalah orang terakhir yang masih di sini. Kemudian berpindah di tempat instruksi dari komandan akan dilakukan. Terlihat ada seorang pria tua yang bernama Mikhail Sinister yang merupakan komandan di sana pun mengucapkan selamat datang kepada semua orang yang bergabung di sana. Mikhail pun memuji keberanian mereka karena sudah mau datang ke tempat terkutuk ini dengan sukarela. Mungkin ada yang datang untuk kemajuan mereka sendiri, dan beberapa orang juga datang karena situasi yang tak dapat dijelaskan, serta ada yang datang karena tanggung jawab pekerjaan untuk melindungi manusia dari monster di luar perbatasan. Akan tetapi, tempat ini adalah tempat terkutuk yang tak memiliki apa yang mereka inginkan.
dan juga merupakan tempat di mana mereka harus membunuh agar tak terbunuh. Pada dasarnya, tempat ini adalah tempat para monster yang akan menjadi seperti itu untuk seterusnya. Jadi mulai hari ini mereka semua harus mengikuti peraturan Fortress, bersiap-siap untuk Twin Moons, dan melaksanakan tugas mereka untuk melindungi perbatasan dengan pertahanan absolut. Walaupun hanya akan bertahan selama setengah bulan, namun ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Dan lagi, kali ini mungkin akan menjadi terakhir kalinya untuk Fortress, tapi jangan melupakan apa yang harus mereka lindungi adalah diri mereka sendiri. Ditambah lagi setelah hari ini mereka semua akan sibuk bertarung, jadi jika ada yang ingin ditanyakan lebih baik mereka menanyakannya sekarang juga. Salah seorang yang berada di sana pun menanyakan apa yang akan mereka lakukan mulai saat ini. Komandan Mikhail pun menjelaskan bahwa seperti yang sudah semua orang ketahui, Aldeon Fortress berada di pinggir dataran tinggi Veritas dan lokasinya ada di puncak yang menyebar seperti bentuk kipas. Berkat keuntungan geografis itu, mereka mampu menghadang monster yang ada di perbatasan hingga sekarang. Namun di sisi lain, itulah alasan utama kenapa Aldeon Fortress diserang secara berkala. Itulah kenapa mereka semua harus bersiap-siap ketika musuh menginvasi sebelum hari Twin Moons dan akan disusun ke dalam tim penghancuran, tim pengintaian, dan penjelajah. Lalu pada hari Twin Moons, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan musuh yang akan datang. Orang itu pun berujar bahwa monster macam apakah yang akan mereka hadapi? Komandan Mikhail pun kembali menjelaskan bahwa walaupun dirinya dan yang lain sudah melawan monster untuk waktu yang lama, tapi dirinya masih belum terlalu yakin dengan identitas sebenarnya dari monster-monster itu. Mereka irregular dan jenisnya berbeda-beda tanpa ada kemampuan atau bentuk tertentu. Jikalau ada persamaan, maka persamaan itu adalah mereka semua hebat dalam hal membunuh. Sontak kata-kata itu pun membuat beberapa orang di sana pun membeku ketakutan. Namun Komandan Mikhail pun kembali berbicara dan menginfokan bahwa dirinya akan membagi tim untuk mereka dan mereka harus bergerak berdasarkan peraturan Peterson. Orang yang bertanya tadi itu pun tak terima dengan mengikuti peraturan sebab dirinya adalah Adventurer Rank Gold dari Adventurers Guild dan datang ke sini bukan untuk menyelesaikan ulah mereka namun untuk menaikkan levelnya. Serta dengan kesal dan sombongnya meracau tanpa henti. Diakibatkan hal itu, dari belakangnya pun muncul seorang prajurit berbadan besar yang meminta orang itu untuk terus berbicara, namun prajurit itu langsung melayangkan satu pukulan yang membuat orang itu pun pindah alam seketika dan logout dari game sembari mendapatkan penalti akunnya ditangguhkan sementara karena mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Kemudian prajurit itu pun berteriak sembari badan dan tangannya yang masih berlumuran darah segar mengatakan jika mereka melawan perintah mereka akan dieksekusi, jika mereka menolak mereka akan dieksekusi, jika melarikan diri mereka juga akan dieksekusi. Dan lagi, semua perilaku yang berlawanan dengan Aldeon Fortress akan berakibat pada eksekusi. Lalu menawarkan kepada mereka semua untuk mengakhiri hidup mereka sendiri sekarang juga daripada berbicara omong kosong seperti orang yang dirinya habisi sebelumnya. Sebab itu tak akan terasa lebih sakit daripada dibantai oleh monster-monster di luar perbatasan. Mendengar deklarasi itu, Damian pun terlihat pucat dan bertanya kepada bandel apa mereka mau kabur atau tidak. Kemudian pembagian tim pun disampaikan, yaitu akan dibagi menjadi 3 tim, di mana tim yang pertama adalah tim penjelajah yang bertugas untuk memasok barang dan memperbaiki bangunan. Tim kedua adalah tim penghancur yang bertugas untuk melindungi manusia dari invasi para monster di puncak dinding fortress. Dan yang terakhir adalah tim pengintai yang bertugas untuk menganalisis kecenderungan para monster di luar fortress. Karena tim pengintai harus berada di luar fortress, maka merekalah yang paling berpotensi berada dalam situasi yang berbahaya. Dan Damian pun berada di tim pengintai itu. Terlihat Damian pun agak kecewa berada di dalam tim pengintai yang memiliki tingkat kesulitan dan bahaya tertinggi di antara tim lainnya. Namun Damian di sana disambut oleh Amu Baking karena Damian merupakan anggota terakhir dari grup pengintai 6. Lalu memperkenalkan teman-teman yang berada satu tim dengannya, yaitu ada No One Dandyman,
Lucky Day, I Love Jojo, dan juga Hyeon. Melihat Damian berada dalam satu timnya, Hyeon pun terlihat menaikkan nada bicaranya, namun Damian malah dengan santainya memperkenalkan bahwa dirinya bernama Damian. Bersamaan dengan hal itu terdengar suara Giorno yang memasuki tenda mereka semua sembari menginfokan bahwa dirinya merupakan ketua grup 6 dari tim pengintai dan Night Crow Knight, serta memperkenalkan dirinya yang bernama Giorno. Lalu mengatakan bahwa tugas mereka semua sederhana dan dirinya akan langsung menjelaskannya saat ini, jadi lebih baik mereka mendengarkannya baik-baik. Pertama, mereka semua akan menganalisis kecenderungan, skala, kekuatan bertarung, dan kebiasaan para monster yang berada di luar perbatasan. Yang kedua, mereka akan bergerak sambil mengikuti jejak penelusuran untuk memeriksa apakah perlengkapan tempatnya mengalami kerusakan dan apakah kondisi perkemahan juga baik atau tidak. Bersamaan dengan hal itu, quest Meek at Veritas Highland pun muncul, di mana quest itu memiliki kelas normal dan tugasnya adalah untuk mengikuti tim pengintai dan menelusuri wilayah di luar Aldeon Fortress. Penalti akan diberikan jika dia tertinggal atau membuat masalah karena dia bisa mati di tangan Night Crow Knight. Damian pun terlihat tersenyum saat melihat Windowsnya yang muncul sebuah quest dan lebih mudah dari perkiraannya. Lalu dalam hati berujar bahwa di sana banyak monster modifikasi. Namun jika dirinya berburu dengan hati-hati dan menunggu hingga hari Twin Moon tiba, dirinya bisa naik level yang banyak dan mendapatkan banyak uang juga. Kemudian Giorno pun memberikan pengarahan bahwa sekarang mereka akan menjalankan tugas di 3 bunker yang dibangun di area jejak penelusuran yang akan dibagi menjadi 2 grup. Dan juga mereka akan berangkat 5 menit lagi. Maka dari itu mereka semua lebih baik segera menyiapkan perlengkapan mereka masing-masing. Kemudian berpindah tempat di Western Bunker kedua, di mana di sana tim Damian sedang berada di tempat itu. Terlihat di sana Damian menghela nafasnya sembari berkata bahwa dirinya merasa sangat lelah dan malah menjadi satu grup serta satu tim dengan Hyeon. Mendengar hal itu, Hyeon pun berteriak kesal karena seharusnya dirinya lah yang berbicara seperti itu. Ditambah lagi, banyak hal yang harus dirinya alami gara-gara perbuatan dari Damian sebelumnya. Akan tetapi Damian membalikkan kata-kata Hyeon itu karena seharusnya dirinya lah yang harusnya mengeluh atas apa yang dirinya lalui karena Hyeon dan anggota partinya itu. Lalu Damian pun menduga jika maksud dari Hyeon saat ini adalah perihal penaklukan Great Wolf King waktu itu. Tapi Hyeon lah yang mulai memfitnah dan mengeroyok dirinya saat itu. Dengan wajah gugupnya, Hyeon pun beralasan bahwa itu karena kekeliruan cara pandang antara mereka saja. Namun dengan muka liciknya, Damian menanggapi dengan mengatakan bahwa terserah Hyeon saja. Toh tak ada gunanya juga membicarakan hal itu. Jika saja Hyeon datang padanya duluan, mungkin saja saat itu Hyeon yang akan menang. Dan dengan raut muka mengejeknya kembali berkata bahwa bukankah Hyeon juga berpikir seperti itu? Kan Nona Hyeon yang hampir mati karena mengeluarkan senjatanya di Aldeon Fortress Square tapi berhasil bertahan hidup berkat nama keluarganya. Mendengar semua ejekan itu pun membuat Hyeon tambah kesal dan menanggapi Damian dengan emosional. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu ada seekor monster ghoul tipe terbang yang muncul di belakang Hyeon dan seharusnya monster itu tak muncul di tempat ini. Damian pun setelah itu mengeluarkan kedua senjatanya sembari tersenyum meminta agar Hyeon tak bergerak dari tempatnya saat ini. Namun belum sempat Damian mulai menghabisi monster itu, Amoeba King muncul dan mengalahkan monster itu dengan sekali serang yang membuat monster itu pun terjatuh di atas tanah. Lalu Amoeba King pun bertanya apakah Hyeon baik-baik saja sembari mendekat ke arah Damian dan Hyeon. Akan tetapi hal itu membuat Hyeon pun terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di tempat ini. Tak hanya itu saja, Damian juga merasa aneh dengan kehadirannya di bunker ini padahal seharusnya dia bertugas di bunker lainnya. Dan lagi dia seolah-olah tahu kapan ghoul itu akan muncul lalu datang menghabisinya. Lalu Amoeba King pun kembali bertanya apakah Hyeon terluka. Hyeon pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya tak terluka sama sekali dan menanyakan apa monster itu sebenarnya. Amoeba King pun menjawabnya dengan singkat, entahlah,
namun wujud itu terlihat seperti vampir. Akan tetapi, tiba-tiba Damian bersuara dengan mengatakan bahwa itu adalah Veritas Ghoul, yang merupakan salah satu monster menyebalkan yang muncul di tempat ini. Dan lagi Ghoul itu saat ini belum mati. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun mendapatkan informasi dari sistem bahwa Ghoul itu sedang bertransformasi saat ini. Tak lama setelah itu, Veritas Ghoul pun selesai bertransformasi menjadi spesies demon berlevel 65 yang memiliki trait unik. Ketika monster ini mencoba untuk bertransformasi, levelnya akan meningkat drastis dan sistem pun meminta Damian untuk berhati-hati. Hien pun sembari memegang pedangnya membenarkan perkataan dari Damian itu dan bersiap untuk menyerangnya. Akan tetapi, Damian meminta Hien untuk mundur karena tak ada gunanya membuat monster itu kesal dengan menyerang tanpa kekuatan penuh lagi. Lalu mengatakan bahwa dirinya akan memperlihatkan cara terbaik untuk mengalahkan Ghoul kepada Hien. Jadi lebih baik dia memperhatikannya dengan baik-baik. Bersamaan dengan hal itu, Ghoul itu pun melesat ke arah Damian untuk menyerangnya dan Damian menanggapinya dengan melompat ke arah monster Ghoul itu. Kemudian Damian juga memberikan penjelasan bahwa cara pertama adalah mengincar kepalanya, lalu bahunya, lalu tumitnya, dan juga potong otot-otot yang tersisa lainnya. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun menyayat tubuh monster itu yang membuat monster itu pun kesakitan akibat serangan dari Damian. Dan lagi Veritas Ghoul itu juga telah menerima damage yang serius yang mengakibatkan kekuatan pertahanannya telah menurun dan berkurang drastis. Lalu setelah itu, Veritas Ghoul itu pun mengambil sebuah posisi yang Damian tahu jika posisi itu merupakan posisi di mana Veritas Ghoul akan menggunakan jurus dengan menggunakan tembakan serpihan tulang dari mulutnya. Bersamaan dengan hal itu, dari Ghoul itu pun terlihat bahwa serpihan tulang ditembakkan ke arah Damian, namun masih dapat dihindari oleh Damian dengan melompat ke udara sembari berujar skakmat dan menyiapkan pukulan dengan aura merah mengelilingi tubuhnya. Damian pun menggunakan skill Witch Doctor Bloody Impulse 99 kali, lalu melesat memukul Veritas Ghoul itu tepat di kepalanya hingga membuat Veritas Ghoul itu pindah alam. Diakibatkan hal itu, Damian pun mendapatkan EXP tambahan dan dengan bangganya berujar kepada Hien dan Amoeba-King serta mengatakan jika mereka melawan Veritas Ghoul, maka mereka harus mengincar kepalanya saja dulu. Namun Amoeba-King merasa terkejut karena Damian bisa mengalahkan Ghoul itu dengan mudah. Sedangkan Damian dengan kesalnya berjalan ke arah Amoeba-King sembari mengarahkan pisau ke lehernya, bertanya kenapa Amoeba-King bisa tahu kapan Ghoul itu akan muncul. Hien pun bertanya kenapa Damian berbuat seperti itu kepada sesama rekan yang bertarung bersama. Amoeba-King pun meminta Damian untuk tenang sebab sebelumnya dirinya melihat kawanan Ghoul yang muncul dari jauh dan salah satunya berbelok ke arah sini. Mendengar hal itu, Damian pun berujar bahwa Veritas Ghoul itu tak memiliki konsep ras yang sama kecuali ada seseorang yang berbuat sesuatu, mereka tak akan pernah pergi dalam kelompok. Lalu memintanya untuk menjelaskan sebelum terkena tebasan miliknya. Akan tetapi tiba-tiba Giorno pun datang bertanya apa yang sedang mereka ributkan sesama rekan seperti itu. Lalu menanyakan alasan Amoeba-King berada di sini padahal seharusnya dia berada di bunker ketiga. Damian pun senang karena kaptennya itu datang di waktu yang tepat. Karena biasanya NPC akan menjadi sangat tegas saat ada player yang mengganggu questnya. Dengan tak bisa menutupi kegugupannya, Amoeba-King pun menjelaskan bahwa dirinya melihat monster yang mendekat ke sini, yang merupakan Veritas Ghoul, jadi dirinya datang untuk membantu. Namun Damian pun memprovokasi dengan mengatakan bahwa ada seseorang di sini yang dengan seenaknya diri pergi dari bunker tempatnya berjaga. Bahkan dia sampai tahu banyak tentang Ghoul. Jadi menurutnya dia datang ke sini untuk alasan yang berbeda dari apa yang dia ucapkan itu, dan melaporkan kepada Giorno bahwa kemungkinan dia adalah mata-mata yang akan membahayakan benteng Aldeon. Mendengar hal itu, Amoeba-King pun mengumpat kesal sembari mengeluarkan bola berwarna merah gelap di tangannya sembari berujar bahwa imbalan dari quest ini sebenarnya cukup bagus. Tadinya dirinya mau menghabisi Damian dengan membuatnya seolah-olah terbunuh oleh monster.
Namun masa bodoh dengan semua itu, lebih baik dirinya menghabisi mereka semua di sini. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun mendapatkan peringatan dari sistem yang menginfokan bahwa ada kegelapan yang sangat kuat berada di dekat Damian. Sontak hal itu membuat Damian pun terkejut dan dalam hati berujar bahwa banyak gol yang datang ke arah mereka saat ini hanya karena bola merah itu. Amu Bugging pun terlihat senang sembari berujar memangnya seperti apa hidup Damian, hingga orang yang memberi dirinya bola ini menyuruhnya untuk membunuh Damian. Meskipun Damian beruntung bisa membunuh 1 gol, tapi pasti tak akan bisa membunuh semuanya. Belum selesai kata-katanya itu, Damian pun langsung menebas kepala Amu Bugging hingga membuatnya langsung pindah alam seketika dan logout dari game itu. Namun sistem kembali memberi peringatan bahwa Veritas Gold mendekat ditarik oleh energi kegelapan itu. Lalu Giorno pun berteriak menginfokan jika gol-gol itu semakin mendekat ke arah mereka dan mengajak mereka untuk segera kembali ke Aldeon serta mengambil posisi bertarung. Bersamaan dengan hal itu, quest Mysterious Rage pun muncul yang meminta agar Damian kembali hidup-hidup ke benteng Aldeon. Damian pun juga merasa kesal karena mengetahui fakta bahwa bola itulah yang menarik para gol itu. Lalu Giorno pun berlari memimpin jalan untuk kembali ke benteng sembari berujar, jika mereka ingin bertahan hidup, maka lebih baik mereka lari sekarang juga. Bersamaan dengan hal itu, Damian dan Hien pun berlari mengikuti Giorno di belakangnya. Di sana Hien bertanya apa yang telah Damian lakukan sebenarnya hingga Amu Bugging datang untuk membunuh Damian seperti itu. Damian pun menanggapinya dengan berujar mana dirinya tahu sebab banyak bajingan yang berusaha untuk membunuh dirinya. Namun setelah itu sembari melirik ke udara, Damian pun dalam hati berujar bahwa jika situasinya terus seperti ini, maka pasti mereka akan bisa mengejar. Jadi dirinya harus menyingkirkan beberapa dari mereka. Lalu setelah itu mengatakan kepada Hien agar dia memamerkan kemampuannya sekarang setelah dirinya memberikan apa-apa. Kemudian Damian pun berhenti berlari dan menggunakan skill Witch Doctor Decay Elixir 99 kali yang langsung dilemparkan ke atas udara, serta meminta Hien untuk meledakkan seluruh elixir itu. Tanpa basa-basi menggunakan skill Balestra Rose miliknya, Hien pun meledakkan seluruh elixir itu yang membuat beberapa gol pun terjatuh. Dan Damian yang saat ini sedang bergelantungan di tebing sembari memegangi Hien pun menyerahkan sisanya kepada Giorno untuk menghabisi seluruh gol itu. Memahami situasi itu, Giorno pun langsung mengaktifkan skill Nightcrow Knight Shadow Sword dan membunuh seluruh gol yang telah terkena ledakan Decay Elixir milik Damian. Diakibatkan hal itu, Damian pun mendapatkan beberapa EXP tambahan serta naik ke level 47 yang membuat Damian pun bahagia karena bisa level up secara gratis. Lalu Damian pun melompat dengan memegangi Hien ke arah Giorno yang membuat wajah Hien pun merona. Kemudian Giorno mendekati Damian sembari memuji mereka karena mereka berdua sangatlah berbakat. Lalu mengajaknya untuk segera kabur dari tempat ini sebelum monster yang lain mendengar kegaduhan ini. Tak lama setelah itu mereka pun kembali pergi menuju ke benteng. Namun di tengah jalan mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan yang mengenai user Jojo yang merupakan teman satu tim mereka. Bersamaan dengan hal itu ada seorang pria yang telah menunggu kedatangan Damian dan berujar bahwa berkat Damian para atasan telah kehilangan minat kepada dirinya dan kelompoknya. Ditambah lagi startup yang San juga akan terancam lenyap. Jadi wajar jika mereka ingin balas dendam kepada Damian. Setelah itu pria itu pun menjentikkan jarinya yang membuat para bawahannya keluar sembari membawa bola merah seperti yang dibawa oleh Amu Bugging sebelumnya. Sontak hal itu membuat Hien pun terkejut dan Damian kembali mendapatkan peringatan dari Tesaring miliknya. Lalu menduga bahwa sepertinya mereka ingin memanggil lebih banyak monster lagi menggunakan bola-bola itu. Namun ada satu hal yang membuat Damian tersenyum senang, yaitu karena bola-bola itu jugalah kini demon tipe champion pun muncul di hadapannya tanpa harus mencarinya susah payah di dalam quest ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.